Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Bidana Asasana. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai tanda gejala KB yang tidak cocok atau ciri-ciri KB kapan sih harus diganti. Sebenarnya di sini dalam pelayanan KB bukan masalah cocok dan tidak cocoknya ya, melainkan ada beberapa kondisi yang memang harus lebih diperhatikan dan penanganan khusus untuk ibu yang menggunakan alat kontrasepsi. Untuk beberapa efek samping KB kan udah pernah saya bahas juga ya di video-video saya sebelumnya, jadi kalian bisa nonton di channel YouTube saya yang sebelumnya. Apa aja sih tanda gejala KB tidak cocok dan kapan harus segera menemui bidan ataupun dokter? Karena ada beberapa efek samping yang harus membutuhkan perhatian khusus yang seperti tadi saya bilang. Ada juga efek samping yang udah pernah saya jelaskan di penjelasan KB suntik sebelumnya. Bukan berarti KB-nya yang tidak baik ya, tetapi semua jenis KB memiliki kerugian dan keuntungannya masing-masing. Oke, kita langsung aja. Apa aja sih tanda-tanda KB tidak cocok dan harus melakukan konsultasi ke bidan ataupun ke dokter? Yang pertama adalah pendarahan yang terus-menerus bahkan sampai keluar dari siklus haidnya. Pendarahan yang terus-menerus atau flek merupakan hal yang normal atau wajar pada akseptor KB pertama. Pertama penyuntikan memang terjadi seperti itu, namun jika terus berulang di penyuntikan kedepannya, maka lebih baiknya ibu segera konsultasikan ke dokter atau bidan tempat pelayanan Anda. Karena ada beberapa hal yang memang harus dipertimbangkan, apakah KB-nya harus diganti ataupun bisa diobati terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah kenaikan berat badan yang signifikan. Normalnya ibu ber-KB yaitu kenaikan berat badannya hanya 1-2 kilo saja per tahun. Jika ibu mengalami berat badan lebih dari 2 kilo dalam per tahun, kita evaluasi lagi terlebih dahulu. Apakah pola hidup ibunya sudah sehat ataupun ibunya kurang berolahraga. Jadi sebelum memutuskan bahwa KB itu tidak cocok karena berat badan melebihi dari batas kenaikan per tahun, maka kita evaluasi sama-sama apakah pola hidupnya yang tidak sehat atau karena memang benar-benar KB-nya tidak cocok. Dan yang ketiga adalah penurunan berat badan yang drastis. Sebenarnya kebalikannya dari berat badan itu ya. Kalau yang tadi kan naik 1-2 kilo per tahun. Kalau ini tuh malah turun gitu. Jadi lebih dari 2 kilo turunnya per tahun. Maka di sini kita evaluasi lagi apakah memang benar dari efek samping dari KB ini. Efek sampingnya itu benar-benar sangat mempengaruhi kesehatan ibu sampai berat badannya benar-benar drastis turun lebih dari 2 kilo per tahun. Nah, setelah melakukan evaluasi, apakah ibunya kurang tidur, makannya bagaimana, ataupun olahraga juga sangat mempengaruhi ya Bu ya. Jika evaluasinya sudah dilakukan dan ibu sudah datang ke dokter untuk melakukan evaluasi, di situ barulah kita memutuskan apakah ibu harus ganti KB atau tidak. Gitu. Keempat adalah sakit kepala yang berlebihan atau migrain yang benar-benar membuat pasien yang tidak nyaman. Karena setiap KB kan memang mempunyai efek samping yang membuat ada beberapa yang pasien yang mempunyai riwayat vertigo itu memang tidak diperbolehkan untuk menggunakan KB suntik hormonal gitu. Jadi kalau misalnya ibu merasakan hal-hal yang tadi saya sebutkan, segera langsung periksakan atau konsultasikan ke dokter atau ke nakes terdekat. Jadi intinya setiap KB apapun itu baik hormonal ataupun non hormonal mempunyai efek samping, keuntungan dan kelebihannya masing-masing. Jadi jangan sampai Anda salah memilih alat kontrasepsi. Sebaiknya sebelum Anda menentukan untuk menggunakan alat kontrasepsi apa saja, lebih baiknya konsultasikan ke bagian lebih baiknya konsultasikan terlebih dahulu ke bidan ataupun dokter.
Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channelnya dengan cara subscribe dan juga like. Terima kasih.